Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jejak misteri Rawa Kalong kita teruskan, dan kebetulan kemarin saya sempat mampir di warung kopi yang ada di sekitaran Rawa Kalong. Saya bertemu dengan sang penjual dan kita janjian malam ini untuk bersama-sama menelusuri misteri yang ada di Rawa Kalong tersebut. Tapi berhubung ini cuacanya lagi habis hujan dan hujan pun masih berlanjut, akan saya sambangi dulu ke rumahnya. Kebetulan ini rumahnya beliau, namanya Pak Rasid. Ikuti saya. Mudah-mudahan beliaunya sudah standby di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu. Udah. Kang Rasid. Iya. Oh iya. Betul pemirsa, kita akan masuk saja rumahnya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Punten. Monggo. Alhamdulillah. Saya siapkan alat-alat untuk ngobrol di sini. Kita cut dulu. Oke, kamera sudah kita setting. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan yang punya rumah. Punten nggih, Kang. Monggo. Ya, Mas. Ya pada sehat. Alhamdulillah. Nah, melanjutkan rencana sing wingi pas nyong mampir maring warung. Aku setim kan sebelumnya wis muter-muter nang wilayah Rawa Kalong. Tapi karena aku urung yakin dan juga urung sempurna, karena aku urung bisa menemui wong sing asli wong kene, terus sejarah kepriwe, karena cerita-cerita sing berkembang kan lumayan menyebar itu, apa sih ya, ceritanya itu unik dan sangat-sangat asik untuk dikuak. Iya, jadi makanya berbeda-beda. Makanya alhamdulillah aku ingin ketemu rekan warung, terus mengingin niatku ya gue siji silaturahmi, loro arep menjelaskan apa jaluk keterangan sekan mereka khusus sing ngasih wong kene mengenai sejarah Rawa Kalong. Oh, sebenarnya jane iki kudu Rawa Kalong, tapi Rawa Kedung Kalong. Miki-mikine kowe Rawa jane kudu Rawa. Kali cuman kali mati, akhirnya dadi Rawa. Rawa kowe kan dadi Rawa mati tapi ana gedunge. Gedung kuwi sing nggo jeneng kowe tersebut. Kenapa dijenengi Kedung Kalong? Soalnya kowe setiap tahun, tapi disit kowe menurut cerita-cerita nang disit kowe setiap tahun kan korban nang Kedung Kalong tersebut. Makanya dijenengi Rawa Kedung Kalong. Jadi sing intine Kalong kowe sudah ya wong kowe dadi setiap tahun kowe Kalong. Oh, berarti sejarah kowe Rawa Kedung Kalong. Setiap tahun kowe Kalong. Tuh Kalong ya, Kalong orang Kalong kampret tuh. Bukan Kalong kampret. Kalong sudah dadi Kalong berkurang lah. Nah, setiap tahun kan korban nang gedung tersebut. Tapi ya dulu tapi siki-sikine sih guys. Nek berarti sejarah gue nalika cara umurnya kayak mereka menangi apa ora? Ya nalika kita orang kur ya menurut kakek buyut lah ya. Oh, berarti ya sejarah gue itu sudah termasuk wis turun temurun lah. Cuma kebetulan ya untuk edisi sekarang gue untuk lokasi Kedung Kalong sendiri masih ada sekarang sampai sekarang. Lokasi sekarang udah enggak ada. Kalau dulu ya memang Rawa Kedung Kalong itu dulu nggak pernah sat, walaupun musim kemarau tetap masih ada, tapi ada airnya. Nah, sekarang udah garing lah, udah kering. Tapi jejak-jejak itu maksudnya seingat Erika, nek siki-sikine loh misalnya ki gamnune bekasnya nang kene gue esi. Oh iya, jejak-jejaknya siana ya. Terus gini, ini ke masalah mistis ya. Oh. Maksudnya nek ini kan sejarah yang terwujud dalam artian
emang rawa kalong rawa kedung kalong iya iku emang aslinya maune anak kedunge dan cara bisa dibilang gue setiap tahun mengambil korban ngarat tumbal lah ya. Nah terus itu kan kenyataan. Nah segi untuk segi gaib segi mistis lah ceritanya apa maksudnya aku sempat krungu itu banyak orang-orang yang mengaitkan hal-hal mistis di sini. Contohnya banyak sekali wujud penampakan atau orang sing sempat begitu lewat dia kena gangguan apa pernah melihat itu. Ya pancen intinya penghuni lah ya, penghuni rawa kalong pancen anak. Nek penghuni gue berwujud manusia cuman gede tinggi hitam. Maksudnya kayak gini, maksudnya gede tinggi tapi kayak semacam gendarwo atau pokoknya enggak, cuman berwujud seperti manusia biasa. Oh, seperti manusia biasa. Tapi nyun sewu sampai sekarang memang masih karena lah ya aja. Jadi nek sampean pada ya kabeh lah. Nek pikirannya lagi kacau atau lagi kesuh, wong ada rasa kesuh. Betul. Gue aja ngasih ngosering pinggir awak tersebut. Oh, itu soalnya bisa diketoni sing ya sing oh berarti gini. Gue nek cuman diketoni gue untung kadang disurupi bisa kesurupan langsung nakono pikiran lagi kosong lagi awake nesu kok maring pinggir awak ngalamun gue bisa terjadi. Oh berarti itu salah ya salah cuma di situ ya bisa kesurupan di situ itu sering terjadi dan sering terjadi ya? Sering terjadi bahkan enggak 1-2 iya. Itu sering. Berarti pantangannya kalau neng wilayah Kedung Kalong kene aja ngasih berkunjung dalam keadaan frustasi dalam keadaan kosong ya mikir utang lah intinya lah ya atau masalah hidup lah ya masalah sing problem rumit ya aja ngalamun nang pinggir awak. Terus gini iku tadi berarti itu termasuk sosok apa ya sing borso tawa sing punya kawasan ya iya sing punya kawasan. Nah terus gini pernah ora nang wilayah-wilayah Pelengkono sing misalnya kejadian aneh terus apa ya semacam kayak kecelakaan ini kan dekat jalan raya ya nah pernah ada kejadian sing misalnya tabrak atau apa itu nang Pelengkono sengerti aku urung pernah cuman sing penghuni ya sing penghuni tersebut gue emang aneh apa pernah ana sing diketoni tapi orang gelem ilang. Maksud gue lagi ngasuh nang sumur kan pintu net on zaman disit sumur nang kebon pintunya mungkin kakean lah karena lawangan tersebut ya gue lagi ya mungkin pikiran lagi kosong biasanya ngasuh on bojone mungkin karena mandan gelap kayak gitu karena ngasuh banyak yang lo ditekani nang pintu masuk sumur berarti dipabak lah ya iya dipabak juga orang-orang gelem minggir begitu balik maning sih nang kono begitu diambil baterai senter gue nembe Suranana ya setekannya gue juga angin gede dan wong gue mikir asik keren ya bisa dibuktikan lah ya kasarannya bisa ditakni wongnya lah ya iya maksud dalam arti berarti tapi orang sempat ditakoni maksudnya apa wong ya cuman lewat ya permisi mbak iya tapi begitu balik maning aku langsung maning dan wong gue mau sing kayak mau gede dulu gue bu iya wujud wong gue ya iki sih ngapunten ya untuk pemirsa yang ada di rumah ceritanya ini sih bukan kita menakut-nakuti ataupun membolak-balikan fakta ataupun ibaratnya mengada-adakan cerita terus ini sih kita hanya sebuah mitos yang kita kuat ataupun sebuah kena kopi tadi penak ya yang kopi ya kok anget-anget madem udan iya dasarnya nah aku mikir dasarnya kamu mau ke manggalang minggring arep mangkat udan orang makan terus kadung janjian jadi ya mungkin kita hanya ngobrol aja lah ya aku sengertiin aku kayak menurut nenek moyang yang disit tapi saya ya seorang anak korban tersebut orang gelem metu kayaknya ujune ya aku kembali lagi kepada pemirsa ini kita lagi tujuannya itu ke sini tadi untuk menguak misteri Rawa Kalong itu bukan bermaksud untuk
apa ya mengada-ada cerita ataupun menakut-nakuti orang yang nantinya akan kesini jadi takut. Waduh, malah jadi repot ya Kak. Masya Allah. Ki lorot lagi kopi nek. Oh ya gitu Ya. Ki malah kalau ngopi ya kalau nunggu hujannya reda. Kalau nanti kita hujannya reda kita bisa langsung ke TKP pemirsa. Kalau enggak ya nanti aku ngobrol sambil ngopi dulu di sini untuk baru. Iya. Jadi gini Mbak, lanjut sending masalah game iki sing di dalam dunia nyata ya. Game iki termasuk siji wong sing sempat ngasuh tapi di dalam dalan. Terus di selain sosok itu tadi yang orang tinggi besar, pernah saya dengar katanya ada orang-orang lagi mancing, jere diganggu juga dengan suara-suara kayak suara-suara paling suara ketawa perempuan itu juga di pinggir rawa, tapi aku nggak tahu persis. Emang banyak yang cerita waktu pada mancing. Berarti gini, itu ini kalau jenengan ngomong orang ketawa itu benar. Kemarin malam kita penelusuran di balai situ dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan orang tersebut. Dalam artian sosok tersebut bisa kita munculkan. Waktu itu kan malam pertama kita untuk di sudut naruh kamera, terus di malam kedua kita ada yang request minta ikut, jadi kita penelusuran di bawah situ. Terus alhamdulillah kita bisa memunculkan yang tadi diceritakan. Berarti benar, kita bukan mengarang, berarti emang ada sosok itu orang tahu, dan kemarin sempat kita bisa munculkan dan ya kita bisa hilangkan lagi intinya. Nah itu kan tadi lokasinya emang dekat jalan raya dan orang masih terus, dan ini cerita lama juga. Kebetulan sih aku sering kerungu sih masalah kasus-kasus yang ada di wilayah kene. Dulu pun sering ada tabrak-tabrakan juga sering katanya. Emang dulu pernah ada yang di sebelah sini. Dulu kan di pinggir rawa sebelah timur itu ada pohon asem itu ya dua itu. Itu memang dulu tempat yang wingit bang, banyak kali penghuninya. Tapi setelah ditebang udah katanya pada nggak tahu lah pindah. Tapi masih ada yang di sini nih. Memang pernah ada kecelakaan yang sekaligus menelan korban 3 anak. Dan sampai sekarang katanya sih masih ada. Termasuk anak itu ya. Anak tersebut. Ya. Mati kan. Yuk kopinya. Oh iya. Terima kasih. Sambil ngopi ini pemirsa di rumah. Jadi emang benar, berarti dalam artian pernah ada yang lagi hujan gerimis ya. Dia lewat ini kan ada perbatasan ya, aku kan sering lewat ini, ada jalur ibarat dia waktu hujan kan kebetulan mau bertanda ke rumah orang sini, dan dia di jalan tuh lihat anak kecil lagi pada bermain di tengah jalan. Aku sendiri pernah pas pulang dari rumah sakit dulu jalan kaki pas jam 1 malam. Memang masuk pas aku di jalan ke tengah rawa kan ada jalan itu. Oh iya. Setelah masuk ke desa, di pinggir desa ada anak kecil 2 nyabrang jalan. Padahal udah nggak bukan waktunya, udah jam 1 malam. Ada anak kecil. Tapi itu kelihatan jelas, jalan berdua itu. Nyabrang. Itu anaknya itu sama tingginya apa? Sama tinggi. Dia sekitar umur misalnya 5 ya, tahun lebih 7 tahun. 7 tahun. Ada sejarahnya itu misalnya anak itu kenapa masalah itu tabrak? Enggak, ada yang di sini enggak ada sejarah, cuman memang banyak yang sering dilihat gini maksudnya itu tadi termasuk kisah dan itulah ya. Misalnya nanti kalau ini kita memungkinkan, kita akan melakukan jalan malam di spot-spot tersebut dengan gandeng jenengan untuk ikut serta dalam tim kita ke Pripun. Ya siap. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa untuk mengajak dari bapak yang punya warung untuk ikut serta dalam penelusuran malam ini. Ini ceritanya, tapi bukan cerita ya, ini kita lagi menguak sejarah. Dan ini emang benar-benar ada sebetulnya terjadi, dan juga emang ini kisah ini sudah turun temurun dari
sebelum saya dan bapak ini ada sudah ada cerita kayak gini, terutama tadi yang sudah yang punya kawasan sini termasuk Mbah yang sosok tinggi besar itu. Dan mudah-mudahan nanti kita akan menelusuri jalur-jalur tersebut. Mudah-mudahan ya bukan sih kita mengharap bertemu ya Pak, cuma paling tidak kita bisa mengetahui di spot-spot tersebut, dalam artian untuk membuktikan pada pemirsa yang ada di rumah biar tidak penasaran dan juga biar meyakinkan juga untuk kita penelusuran malam ini loh tempatnya dan ini loh sejarahnya dulu kayak gini gitu. Sementara mungkin kayak gitu aja Pak. Ya ngopi-ngopi dikit. Iya, nanti kita ngopi. Untuk season kita penguakan sejarah kita sampai di sini dulu saja pemirsa. Nanti kalau habis kita ngopi kok cuacanya terang, kita lanjut untuk penguakan di jalur misteri tersebut ataupun di jalur sejarah tersebut. Demikian untuk season wawancara ataupun survei atau cek di rumah ini kita sudahi dulu. Kita akan break dulu ya, kita ngopi dulu sini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di DWP Channel Spesial Misteri.